Ya, pemirsa, apa penyebab kriminalitas meningkat di tengah pandemi corona? Untuk membahasnya, saat ini sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri dan melalui sambungan telepon sudah ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Yusri terlebih dahulu. Pak Yusri, ini kan banyak sekali kriminalitas yang muncul dan diberitakan begitu. Saya ingin tanya mengenai kriminalitas mengenai supir online terlebih dahulu. Bagaimana penyelidikannya Pak mengenai ini? Tadi siang kita sudah melaksanakan rekonstruksi ya. Memang satu tersangka inisial I sudah berhasil kita amankan setelah mungkin viral di media sosial pada tanggal 30 kemarin adanya penemuan mayat di pinggir jalan di Jalan Gurami di Pulau Gadung. Kemudian tim langsung ke olah TKP dan melakukan penyelidikan. Kemarin tanggal 1 kemarin berhasil menangkap pelaku inisial ini pada saat dia akan menjual ban dan pelek hasil curian. Jadi memang mobil yang dibawa kabur, kemudian mobil ditinggal di Jalan Kalimalang di bawah flyover, ban itu dicopot sama dia. Kemudian dia minta bantuan ke kakak iparnya untuk membantu menjual di daerah di jalan ini ya, di Jalan Taman Min sana. Kemudian berhasil diamankan oleh penyidik pada saat itu. Begitu, Mbak. Baik, Pak, apa yang membuat pelaku ini tega Pak hingga membunuh Pak? Hasil pemeriksaan awal memang ini faktor ekonomi ya. Memang pada saat dia melakukan itu dia ada terkait utang karena istrinya baru melahirkan. Jadi minjam uang kepada seseorang untuk ditagih untuk membayar, kemudian timbul niatnya. Jadi memang ini direncanakan sama dia. Awal perencanaannya dia mulai sejak tanggal 29 itu dia memang sudah membuat satu akun samaran, kemudian menggunakan juga kartu handphone yang identitasnya berbeda. Awalnya pertama dia sudah memang niatnya untuk mencuri di salah satu driver online ya. Dia sudah mulai mencoba, tapi dia urungkan lagi niatnya. 2 kali dia mencoba, yang ketiga kali tanggal 30 itu. Kemudian dia memesan satu gokar di tengah jalan, kemudian dia lumpuhkan si driver. Dia gunakan satu obeng yang ditemukan di dalam mobil tersebut, kemudian dia tusuk driver tersebut, kemudian ditinggal di pinggir jalan dan kendaraan dibawa kabur, Pak. Jadi memang sudah direncanakan sebelumnya begitu ya Pak? Apakah memang pelaku ini sudah pernah melakukan aksi ini sebelumnya atau ini baru pertama kali Pak? Kalau kita lihat datanya memang baru pertama kali karena ada desakan ekonomi yang memang dia harus menyelesaikan. Karena istrinya baru melahirkan dan memang dia pinjam uang sekitar 11 juta lebih untuk biaya persalinan istrinya, dan itulah kemudian dia berpikiran gelap untuk bagaimana upaya untuk bisa mengembalikan atau membayar utangnya tersebut, ya digunakanlah ini salah satunya. Baik, saya ke Reza Indragiri. Mas Reza, desakan ekonomi begitu, Anda melihat ini menjadi faktor utama makin banyaknya begitu angka kriminalitas di masa pandemi corona ini? Masuk akal kalau kita punya anggapan demikian, Mbak. Karena ketika aktivitas atau keseharian masyarakat dihalangi atau dibatasi sedemikian rupa, maka kemampuan atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga akan terhambat karenanya. Nah, pada titik itu berlaku teori klasik yang disebut sebagai teori frustrasi agresi. Orang-orang yang mengalami frustrasi, orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan kemudian bisa saja menggunakan cara-cara agresif, cara-cara kekerasan, termasuk cara-cara kejahatan untuk mengkompensasikan itu semua, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi kalau kemudian berdasarkan penjelasan Pak Yusri tadi, ini bukan semata-mata kebutuhan sehari-hari, tapi ada kebutuhan istimewa, kebutuhan luar biasa besar yang juga membutuhkan usaha berlipat ganda untuk memastikan kebutuhan itu bisa tercukupi. Baik. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat Pak untuk berjaga-jaga begitu Mas Reza? Sulit memang Mbak, karena apa boleh buat. Kalaulah sekali lagi situasi sekarang disebut sebagai situasi yang rawan frustrasi, situasi ini tidak hanya berlangsung pada 1 atau 2 keluarga, 1 atau 2 lingkungan, 1 atau 2 provinsi, tapi seluruh Indonesia, bahkan boleh jadi ya meruyak sampai ke tingkat global. Memang tidak mudah bagi saya untuk memberikan sebuah resep yang kecuali agak klise ya. Pertama, memastikan bahwa misalnya kita memiliki asuransi memang tidak akan bisa mengembalikan nyawa, tetapi paling tidak asuransi akan memberikan kemudahan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan, semacam itu.
Kalau untuk kita misalnya pekerja begitu Mas yang masih harus pulang malam begitu, apa yang harus kita lakukan agar tetap bisa aman? Saya bisa jawab, tapi jawaban saya sekali lagi akan terdengar klise. Sebagai misal kalau kita bicara khusus bagi pengemudi ojek online gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan kita selalu memberikan pesan kewaspadaan ekstra bagi para calon penumpang. Kalau perlu, tolong difoto si pengemudinya untuk memastikan si pengemudi tahu bahwa dia dalam kondisi tanda petik terawasi dan sewaktu-waktu dia melakukan perbuatan tidak profesional akan kemudian mudah dilacak teman-teman kepolisian. Sekarang begitu pula sebaliknya. Tidak ada salahnya dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, pengemudi ojek online meminta pengertian dari penumpangnya untuk memfoto si penumpang sebelum naik ke kendaraan. Lalu mengirim foto itu ke keluarga terdekat atau seterusnya. Baik. Kami kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, kalau teorinya adalah sulit penuhi kebutuhan dan memicu tindakan agresif, apa yang bisa dilakukan pihak kepolisian untuk membantu masyarakat agar tetap merasa aman? Himbauan-himbauan yang kita bisa sampaikan kepada para untuk masyarakat ya paling utama, karena memang kan kita sudah memetakan beberapa tingkat-tingkat tindak-tindak kriminal sekarang ini yang memang agak sedikit ada peningkatan sedikit di beberapa jenis kejahatan. Misalnya yang terjadi sekarang ini adalah kejahatan begal, kemudian juga perampokan di tempat-tempat minimarket, karena di situasi pandemi COVID-19 ini kan memang suasana memang agak sepi, sehingga mereka mencari jalan-jalan jam-jam memang yang menjangkau rawan untuk tempat-tempat yang memang rawan dan juga jam-jam rawan, serta modus-modus ini yang kemudian kita petakan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita berupaya supaya kepolisian ini ada di mana-mana yang bisa membuat masyarakat bisa tenang. Salah satu tindakan sekarang kita lakukan adalah Polda Metro Jaya membentuk memang tim-tim satgas untuk bisa menindak para pelaku-pelaku ini, dan alhamdulillah 17 kejadian perampokan yang memang spesialis di minimarket dalam kurun waktu minggu ke-16, 15, 16, 17 di bulan April ini 14 yang berhasil kita amankan. Kita tindak, kita ungkap itu semuanya, Mbak. Pak Yusri, ini tindak kejahatan memang trennya selalu meningkat saat jelang Lebaran begitu, saat bulan puasa. Apakah dengan adanya pandemi corona ini juga semakin menambah parah begitu angkanya, Pak? Bagaimana datanya, Pak? Kalau secara klaim total keseluruhan, Mbak Uci, Mbak April, memang sebenarnya menurun kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi ada beberapa pergeseran yang memang agak sedikit meningkat di beberapa jenis-jenis kejahatan yang disebutkan tadi. Misalnya saja narkoba tetap masih tren, kemudian juga pemberitaan hoax ya, undang-undang ITE juga ini agak meningkat, kemudian kriminal di begal-begal di jalan pada jam-jam rawan, juga ada tawuran-tawuran yang tadi ada di ini di televisi, tawuran masyarakat. Ini pun juga memang agak sedikit peningkatan karena memang pada libur sekolah ya, ini dimanfaatkan berbeda pendapat dari beberapa anak-anak di bawah umur ini. Tapi ini sudah berhasil, kita sudah berhasil memapping mereka semuanya. Untuk tawuran-tawuran ini mereka menggunakan sekarang media sosial. Okay. Jadi eksis menantang mereka geng-geng ini, Mbak. Untuk komunikasinya begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Mereka menantangnya melalui media sosial. Misalnya Facebook, mereka menantang kelompok satu. Apakah kita berani ketemu di bawah jembatan Cakung misalnya, atau tadi di Jakarta Utara misalnya. Nanti kalau memang diterima tantangan tersebut, ya itu mereka eksis sebenarnya. Tapi di satu sisi kita sudah berhasil patroli ya di Wilmaya, kemudian itu beberapa yang sudah kita amankan sebelum terjadi. Baik, berarti Pak, fakta di lapangan menunjukkan kalau tindakan kriminalitas meningkat ya Pak ya di tengah pandemi dan juga jelang Lebaran ini? Secara total enggak, Mbak. Ada beberapa saja tidak meningkat, tetapi ada beberapa, contoh saya bilang tadi, perampokan di minimarket ini kan dalam 3 minggu ini memang ada sedikit kenaikan, tapi di sisi lain, contoh yang saya bilang menurun ya sekarang pencurian di dalam rumah sekarang. Sementara masyarakat memang kan sekarang disarankan untuk di rumah saja, sehingga pencurian dalam rumah ini memang kosong sama sekali sekarang kita hadapi selama bulan April ini. Kalau menurut data dari kepolisian angka kriminalitas menurun begitu. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, tapi kalau di masa pandemi ini biasanya kriminalitas yang paling mencolok, yang merebak itu apa yang? Ada 3 bentuk kejahatan yang marak, Mbak, dan ini bukan hanya di Indonesia saya pikir, tapi juga berlangsung di tingkat global. Pertama yaitu kejahatan properti seperti yang sedang kita perbincangkan saat ini. Perampokan, pencurian, rampasan, begal, dan seterusnya. Tapi juga mengingat pada hari-hari belakangan ini anak-anak lebih sering berada di depan internet, maka hampir bisa dipastikan bahwa para predator seksual online juga beroperasi lebih masif lagi. Ini sudah ditangkap indikasinya oleh sekian banyak institusi keamanan. Dalam komunikasi saya dengan unit cybercrime Mabes Polri pun mereka
menginformasikan kepada saya menangkap tanda-tanda itu, yaitu peningkatan operasi atau aksi jahat dari para predator seksual online yang mengincar anak-anak kita. Jenis kejahatan yang ketiga adalah karena belakangan ini masyarakat semakin sering berbelanja via online, menggunakan kartu kredit dan seterusnya, maka penting untuk diwaspadai adanya misalnya peretasan, pencurian password, pencurian isi akun atau rekening bank kita, dan kejahatan-kejahatan yang tidak konvensional semacam itu. Jadi beralih begitu kejahatannya sekarang lebih ke online begitu ya, Mas Reza? Ya, itu harus diwaspadai. Sekali lagi ini merupakan ekses dari semakin seringnya kita duduk di depan internet, menggunakan berbagai macam aplikasi interaktif untuk berkomunikasi, dan itu membuka celah bagi aksi-aksi kejahatan dengan modus-modus yang memang tidak konvensional. Baik, Mas Reza, perlukah pemerintah melakukan tindakan tegas dan juga aparat hukum untuk bisa membantu masyarakat agar tidak terjerumus begitu oleh tindakan yang seperti yang Mas Reza katakan? Saya sepenuhnya mendukung, bahkan saya tidak tahu dari mana video itu berasal. Beberapa waktu yang lalu di masyarakat tersebar video bagaimana operasi gagah berani polisi melakukan pelumpuhan terhadap sebuah begal atau perampokan di atas kendaraan bermotor. Barangkali apa yang saya kemukakan ini kontroversial, terutama bagi teman-teman pegiat hak asasi manusia. Tapi kalau kita sepakat bahwa situasi Jakarta atau situasi Indonesia pada umumnya lebih genting, lebih mencemaskan daripada biasanya, kalau kita juga sepakat dengan asumsi bahwa inilah momen-momen indah bagi para pelaku kejahatan untuk memviktimisasi kita, maka operasi-operasi luar biasa, bentuk-bentuk penanganan dengan ketegasan ekstra, seperti yang diperagakan oleh teman-teman kepolisian, justru saya acungi jempol. Baik Pak Yusri, ini kewajiban memberikan rasa aman kepada masyarakat itu kewajiban aparat kepolisian begitu. Bagaimana untuk mewujudkan itu, Pak? Memang betul, awal tadi sudah saya sampaikan Mbak Pribadi. Sekarang ini memang sudah diperintahkan untuk membentuk satu tim satgas ya, satgas anti begal, kemudian satgas premanisme yang ada sekarang ini di masing-masing Polres ini sudah dibentuk tim-tim. Yang tadi disampaikan sama Mas Reza, betul itu salah satu tindakan hasil dari satgas yang berjalan pada saat itu di Polres Jakarta Timur, Satgas Raja Wali namanya, kemana pada saat melakukan patroli dengan yang ditingkatkan skala besar, kita lakukan patroli malam hari, jam-jam memang dianggap rawan, kita menemukan ada tindakan begal yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Nah, kemudian dilakukan tindakan dengan tegas dan terukur terhadap para pelaku. Dan itu yang kita lakukan sekarang di masing-masing seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya ini sudah terbentuk. Setiap malam kami patroli. Patroli kita upayakan memang semua polisi ini yang berseragam maupun tidak berseragam ada di lapangan sekarang. Mengantisipasi tindak kriminal sekarang ini yang mulai marak terjadi di malam hari. Baik. Pak Yusri, untuk cara melaporkan tindak kriminal ini di tengah masa PSBB, apakah ada treatment khusus begitu Pak Yusri, mungkin secara online yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian? Kami sudah sebarkan ya beberapa nomor-nomor telepon yang bisa segera bisa dihubungi apabila masyarakat ada kesulitan di lapangan, di jalan, itu segera bisa menghubungi. Kami sudah melempar sosialisasikan melalui media sosial, juga di media-media mainstream yang ada. Dan ini akan kami masih terus nanti. Di satu sisi kegiatan kita setiap hari berjalan terus, pagi, siang, sore, malam. Di satu sisi kita sekarang melaksanakan satu satgas untuk PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian juga kita menghadapi sekarang ada namanya operasi ketupat dalam rangka ini Lebaran. Juga tim-tim khusus yang memang bergerak di lapangan untuk mengungkap. Dan alhamdulillah kita juga kemarin juga berhasil menangkap pencuri-pencuri motor, bahkan dengan tindakan tegas dan terukur. Terpaksa pelakunya memang kita harus lumpuhkan. Baik, Mas Reza, dengan berbagai satgas yang sudah dibentuk, kemudian juga operasi ketupat, apakah ini cukup untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat ini? Efek gentar itu bekerja dengan dua unsur, Mbak. Pertama, kecepatan. Sungguh-sungguh kita berharap bahwa teman-teman di kepolisian terutama sekali bisa melakukan aksi pelumpuhan, aksi penanganan, aksi penangkapan, dan seterusnya secepat mungkin begitu terjadi peristiwa kejahatan. Itu pertama. Unsur yang kedua adalah keajegan atau konsistensi. Nah, ini butuh stamina panjang. Dan untuk memastikan bahwa teman-teman kepolisian bisa bekerja secara ajak, daya tangkapnya, daya lumpuhnya terus-menerus ampuh untuk mengatasi kejahatan, maka boleh jadi polisi juga perlu didukung dengan kesatuan-kesatuan keamanan lainnya. Apakah itu oleh TNI atau Satpol PP dan seterusnya, untuk memastikan bahwa ujung tombak ini, yaitu Polri ini bisa bekerja dengan memenuhi dua unsur itu tadi, cepat dan ajak. Kalau dua unsur ini terpenuhi, insya Allah
maka efek gentar akan bisa muncul secara signifikan. Kalau efek gentar muncul secara signifikan, kita berharap pelaku kejahatan dan juga pelaku kejahatan kambuhan akan berpikir 2-3 kali sebelum memangsa masyarakat luas. Tentunya kita harus waspada begitu ya Mas Reza ya, agar terhindar dari kriminalitas. Terima kasih Mas Reza Indragiri dan juga Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Terima kasih.